Hey, yo kabar bro? Di video kali ini gue akan mereview sebuah True Wireless Stereo Headset atau kita bilangnya TWS, T ya, bukan T. Kalau T itu pakai bahasa Inggris, jadi bukan TWS tapi TWS, oke? Kali ini dari JT, yaitu JT T2 series. Sebelum kita ke reviewnya, kita lihat dulu kelengkapan apa yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Yuk kita unboxing. Oke, kita di sini dapat perangkatnya. Charging case-nya cukup kecil ya. Ini kecil ya, berwarna hitam. Terus TWS-nya juga berwarna hitam. Oke, kita kesampingkan dulu. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat di sini sebuah kabel untuk ngecasnya. Kabel charging, tipenya USB Type-C. Wow, cukup modern ya. Kemudian kita dapat di sini ada karetnya. Ada yang ukurannya lebih besar dan ada yang ukurannya lebih kecil. Ini dapat dua pasang ya. Bisa disesuaikan dengan telinga kalian, cocok yang mana. Kemudian di sini ada sebuah panduan penggunaan TWS T2 series berbahasa Indonesia. Mohon bacalah instruksi dengan teliti sebelum menggunakan produk. Panduannya ini berbahasa Indonesia, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian bingung cara pakainya, kalian bisa baca di sini. Ini cukup lengkap. Ada spesifikasinya di belakang ini. Oh, ini ada kartu garansi ya. Kartu garansi JT. Kantor pusat ada di Surabaya. Layanan servis JT, ada nomor teleponnya juga, media sosial dan lain sebagainya. Di sini, oke, ini syarat ketentuan garansi. Oke, itu aja yang kita dapatkan ya. Yuk langsung aja kita bahas soal TWS dari JT T2 series. Oke, pertama mau gue bahas adalah kelebihan dari JT T2 series. Pertama, yang sudah gue dapatkan kelebihannya adalah dia sudah menggunakan port USB Type-C. Nah, ini sangat modern ya, apalagi zaman sekarang kebanyakan smartphone itu sudah pakai port USB Type-C. Jadi kalau HP kalian udah pakai USB Type-C dan ini juga USB Type-C, artinya kalian cukup bawa satu kabel aja. Bisa untuk ngecas HP, bisa untuk ngecas TWS juga. Toh kalau smartphone kalian masih pakai micro USB, belum pakai USB Type-C, kita juga udah disediakan ini kabel ngecasnya, tipenya USB Type-C dan ukurannya kecil. Oke, kelebihan yang kedua adalah dia sudah menggunakan koneksi Bluetooth versi 5.1. Nah, kebanyakan TWS sekarang itu menggunakan koneksi 5.0. Sebenarnya itu udah bagus dan ini juga lebih bagus lagi karena sudah menggunakan yang lebih modern 5.1. Dan kalian nggak perlu khawatir, untuk HP yang masih menggunakan Bluetooth versi 4 tentu masih kompatibel, atau yang versi 5.0 tentu kompatibel. Dan akan lebih maksimal lagi kalau HP kalian sudah menggunakan koneksi terbaru 5.1. Tentunya akan sangat didukung oleh TWS ini. Kelebihan selanjutnya adalah dia sudah menggunakan sensor sentuhan. Ya, sensor sentuhan. Jadi TWS ini sama sekali nggak punya tombol fisik. Dia cukup disentuh saja. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal baca di sini aja deh. Panduan penggunaan, ini bahasa Indonesia gampang banget. Cukup disentuh aja ya, bagian sini nih yang ada tulisan JT-nya, cukup disentuh aja. Ini kan nyala nih, kalau kita matiin ya tinggal sentuh selama 3 detik. Nanti dia mati sendiri. Tuh ya. 3 atau 4 detik ya, pokoknya ditinggal sentuh aja, terus ntar dia mati, kedip-kedip putih mati. Jadi menggunakan sensor sentuhan. Dua-duanya punya sensor sentuhan. Oke, bisa juga jadikan mono, artinya kalau kalian mau pakai satu, mau kanan aja atau kiri aja bisa. Lebih mudah ya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah ukurannya yang compact. Charging case-nya ini kecil, karena ini memang bentuknya bukan yang punya ekor yang panjang begitu ya. Enggak ya. Ini memang bentuknya kecil, charging case-nya juga kecil, jadi mau dibawa dikantongin, masuk jaket juga gampang, masuk kantong celana pun nggak akan mengganggu karena ukurannya tidak besar. Nah, terus gimana dengan kualitas suaranya? Untuk kualitas suara, menurut gua TWS ini punya kualitas suara yang baik. Suara bassnya terdengar dengan jelas, gua bisa menikmatinya. Tapi untuk suara treble-nya sedikit ketinggian, itu menurut pendengaran gua ya. Jadi buat kalian yang HP-nya sudah mendukung fitur equalizer, atau di dalam aplikasi pemutar musik kalian ada equalizer-nya, tinggal disetting aja, dikurangin sedikit suara treble-nya biar lebih seimbang. Selain itu, TWS ini juga sudah punya fitur yang namanya noise cancellation, artinya dia akan meredam suara noise dari luar, sehingga apa yang kalian dengarkan akan terdengar dengan lebih jelas. Nah, untuk kapasitas baterainya berkapasitas 300 mAh charging case-nya, sedangkan untuk TWS-nya ini kanan dan kiri itu masing-masing 30 mAh, 30 mAh. Kapasitas segitu udah umum ya, atau untuk TWS zaman sekarang ya sudah cukup ya, walaupun tidak istimewa, tapi udah cukup. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Pertama, desainnya ini terlalu minimalis, jadi ya
Ya, ini selera lah ya. Tapi menurut gue ini nggak berkarakter. Catatan paling penting dari desainnya ini adalah justru pada bagian TWS-nya ini. Desainnya simple, tulisan JT-nya ini tepat berada di tengah-tengah sensor sentuh yang akan kita sentuh terus. Nggak bakal lama nih, ini akan bakal cepet hilang nih tulisan JT-nya. Kalau tulisan JT-nya hilang ya udah orang nggak bakal tahu tuh TWS-nya pakai TWS apa. Kekurangan selanjutnya adalah pada fiturnya. JT T2 series ini tidak punya mode low latency, jadi nggak enak buat dipakai main game kalau main game terasa delay-nya. Kesimpulannya untuk JT T2 series yang dibanderol dengan harga di bawah 300 ribuan, ini sudah punya fitur-fitur yang modern, USB Type-C, Bluetooth versi 5.1, sensor sentuhan, dan ukurannya ini kecil, compact, mudah dikantongin. Oke deh, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya dengan gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.